Selamat berjumpa kembali bersama dengan kami, para guru, dewan pendidik, para pastor, dan juga para frater. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk mengenal, mendalami, menghidupi bersama kembali nilai-nilai Satu Padu Boarding School. Peserta didik kami, anak-anak kami, walau dimanapun berada, kami sangat berharap kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan kepada kita, kepada keluarga kita, memberikan rezeki, umur yang panjang kepada kita semua. Baik, anak-anak didik kami, ini adalah hari kelima kita mendalami nilai-nilai, mendalami dan mengenal mengenai Satu Padu Boarding School. Ini adalah masa pengenalan lingkungan sekolah. Walaupun masa pengenalan lingkungan sekolah ini harus kita lakukan dari rumah kita masing-masing, ini bukan menjadi sebuah penghambat bagi kita semua untuk mengenal lebih dalam lagi mengenai Satu Padu Boarding School. Sehingga ketika kita nanti tinggal di Satu Padu, kita yang benar-benar sudah mengenal, kita yang benar-benar sudah bisa menghidupi visi misi, menghidupi nilai-nilai Satu Padu Boarding School. Baik, anak-anak kami, kemarin bersama dengan Bapak Erik M. Sila, kita telah mendalami bersama sebagian dari nilai-nilai Possion. Nah, saya sudah buka kata kuncinya. Nilai-nilai Satu Padu itu adalah Possion. Itu kalau kita lihat secara letter atau huruf per huruf, bacaannya potion. Nah, ini dia, potion. Possion. P-O-T-I-O-N. Nah, ini mempermudah bagi kita untuk mengenal, untuk mengingat lebih dalam lagi mengenai nilai-nilai Possion. Kita ulang ya, kita ulang. Yang pertama, P itu primacy of God. Yang kedua, O minority. Yang ketiga itu T itu fraternal life. I service, bukan, simplicity. O itu service to the poor. N itu evangelisasi. Nah, ini kita akan bagi menjadi tiga termin. Termin yang pertama sudah dibawakan oleh Pak Erik kemarin, yaitu mengenai hubungan. Saya katakan mengenai hubungan. Hubungan dengan siapa? Yang pertama, nilai yang pertama, primacy of God. Itu hubungan kita dengan Sang Pencipta. Hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan saya dengan Tuhan. Nah, ini dia. Melalui nilai primacy of God, mengutamakan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, ini mendekatkan kita dengan Tuhan. Lalu, yang kedua, fraternal life. Ini hubungan saya dengan teman-teman yang lain, hubungan kita dengan saudara-saudari yang lain, hubungan kita dengan orang lain. Ini mendekatkan kita dengan saudara-saudari yang lain. Kita semua adalah bersaudara. Ini dia. Lalu bagian yang kedua, termin yang kedua, inilah yang akan kita bahas pada hari ini. Inilah yang akan kita bahas dalam sesi ini. Termin kedua dan yang ketiga. Nah, saya akan bagi ini. Yang kedua itu service to the poor dan evangelisasi. Service to the poor dan evangelisasi. Nah, kalau kita bahas, kita terjemahkan secara letter
seperti yang saya katakan dalam video sebelumnya mengenai visi dan misi, service to the poor itu melayani orang miskin, melayani orang miskin. Nah, melayani orang-orang kecil, terlantar dan lemah. Ini dia. Lalu kita kaitkan dengan evangelisasi melalui pewartaan kerajaan Allah. Nah, tetapi di Satu Padu boarding school ini, bukan melayani orang-orang miskin. Bukan melayani orang-orang miskin harta, kita katakan. Bukan. Tapi orang kecilnya di mana? Orang terlantarnya di mana? Orang lemahnya di mana? Orang miskinnya di mana? Kemarin sudah dengan singkat saya katakan begini. Bukan orang miskin harta, bukan. Tetapi contoh, ketika saya pintar, ketika saya memahami materi pembelajaran dan ada teman saya yang tidak memahami atau kurang memahami, ini dia, saya ajari dia. Saya tunjukkan jalannya. Ini dia. Ketika teman saya bangunnya terlambat, ketika teman saya lupa tugasnya, saya ingatkan. Ketika dia terlambat bangun, saya bangunkan. Miskin kedisiplinan. Ketika dia tidak disiplin, saya ajari. Ucok. Seharusnya kita jam segini sudah bangun pagi. Seharusnya jam 1 siang itu kita makan siang. Itu sederhananya. Dia miskin kedisiplinan. Miskin kerapian. Miskin kebersihan. Buang sampah sembarangan. Saya ingatkan. Bukan malah membiarkan mereka berlaku atau berbuat demikian. Ini dia. Sederhana sekali sebenarnya. Sederhana sekali. Melalui pewartaan kerajaan Allah. Artinya bahwa ketika kita mengingatkan saudara, mengingatkan saudari kita yang lain bahwa kebersihan itu harus begini, kedisiplinan harus begini. Nah, melalui demikian kita mewujudkan dan mewartakan kerajaan Allah. Nanti dalam kehidupan sehari-hari ada beberapa indikator. Indikator itu artinya, indikator perilaku itu artinya bagaimana saya mengatakannya ya, supaya kita semua memahami bahwa nilai service to the poor ini dan evangelisasi ini bisa kita lihat dalam hal apa? Untuk mewujudkan ini, seseorang itu harus melakukan apa? Indikatornya, mampu saling melayani dalam setiap kegiatan. Mampu saling melayani dalam setiap kegiatan. Yang kedua, mampu merawat saudara-saudara yang sakit. Ini. Karena kita hidup bersaudara dalam satu komunitas, ketika ada teman kita yang sakit, merawat itu bukan harus menjadi seorang dokter. Merawat itu bukan harus menjadi seorang perawat, bukan. Ketika dia sakit, tidak mampu untuk mengambil makannya, kita ambil. Ini saudaraku, makanlah. Ini saudaraku, minumlah. Ini dia. Yang ketiga, mampu memberikan perhatian kepada saudara yang kurang mampu dalam hal intelektual. Nah, seperti yang saya katakan tadi.
ketika kita paham, ketika kita mengerti dalam suatu pelajaran materi, ada teman kita yang kurang, kita ajari. Bukan berarti nanti ketika ditanya, Siano, tadi Jan, apanya maksudnya ini? Hah? Nggak tahu aku. Itu aja engkau nggak mengerti. Bukan seperti itu. Tapi ajari. Kalau ada pun teman-teman kita memang nanti tidak menghafal, tidak lancar perkalian, kita ajari. Kita ajari mereka. Ini dia. Menegur dengan kasih saudara yang berbuat salah. Bukan malah memarahi. Bukan memaki-maki. Tegur dengan kasih. Bang, jangan buang sampah di situ ya. Menggunakan media informasi dalam pewartaan kasih Tuhan. Menggunakan media informasi. Contoh, ini. Lidah ini, lidah tak bertulang ini katanya. Lidah ini tidak bertulang ini katanya. Bukan kata-kata maki-maki yang keluar dari sini, tetapi ajakan, kata-kata sapaan, kata-kata hormat, itu dia. Kata-kata yang membangun, bukan menjatuhkan. Jadi tidak ada bully. No. Tidak ada makian. Ini. Yang keenam, melihat sesama sebagai ciptaan Tuhan yang harus dihormati. Kita sama-sama ciptaan Tuhan. Kita sama-sama ciptaan Tuhan. Mungkin dia umurnya lebih tua dibandingkan dengan kita. Mungkin dia lebih muda. Ini. Tetapi kita adalah saudara. Bersedia berbagi dan memberi juga dikala diri sendiri kekurangan. Sulit ini, sulit. Saya yakin sulit. Tetapi bisa. Pasti bisa. Ini dia. Pasti bisa. Ada kemauan, pasti bisa. Memberikan hak milik pribadi bagi orang yang membutuhkan. Kalau ada kamu punya 2 pulpen dan teman yang satu lagi sedang tidak memiliki pulpen, kasih pinjam. Ataupun yang lain. Ketika saya tidak memiliki pulpen, saya tahu teman saya punya pulpen 2, saya pinjam. Bukan saya curi. Ini. Bukan saya curi. Saya pinjam. Nah, ini langkah-langkah, cara-cara ataupun strategi-strategi ataupun yang harus kita lakukan untuk melaksanakan nilai yang tadi. Apa tadi? Ada yang masih ingat? Service to the poor dan evangelisasi. Service to the poor dan evangelisasi. Pewartaan kasih Tuhan, pewartaan kerajaan Allah melalui tindakan kita, melalui apa yang kita lakukan, melalui apa yang kita ungkapkan. Ini. Lalu kita masuk sekarang ke nilai yang selanjutnya, minority dan simplicity. Minority dan simplicity. Sekali lagi, minority dan simplicity. Kalau diterjemahkan, kedinaan dan kesederhanaan. Nah, ini agak-agak sulit dipahami, terutama bagi kita yang baru mengenal
nilai-nilai satu padu ini, kedinaan dan kesederhanaan. Aksi pelayanan sebagai saudara yang tadi, yang kemarin, yang selalu kita bahas itu, komunio, sebagai saudara, sebagai komunitas, dalam sikap kerendahan hati, terbuka, jujur, dan luhur, yang didorong oleh kasih Kristus, bukan pura-pura. Oleh kasih Kristus yang datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Ada yang tahu ini dari Injil apa? Yesus datang untuk melayani, bukan dilayani. Dari mana? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ini diambil dari Injil Matius bab 20. Landasan biblisnya bisa kita nanti lihat di kitab suci. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Siapa ini? Yesus Kristus. Dia rela mati, wafat di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Ini indikator perilaku untuk menilai, untuk melihat apakah kita memang menjalani nilai-nilai minority dan simplicity ini, kedinaan dan kesederhanaan ini. Yang pertama, tepat waktu. Bangun tepat waktu, ke sekolah tepat waktu, belajar tepat waktu, makan tepat waktu, snack tepat waktu. Kita belajar, kita diajari untuk tepat waktu. Time is money katanya. Time is money. Tepat waktu. Ayo, siapa yang tahu jam berapa bangun pagi? Ada yang tahu jam berapa bangun pagi di Satu Padu? Beda dengan di rumah. Kalau di rumah betul jam 9, jam 8. Ada yang jam 7 juga sih. Di Satu Padu jam 4. 4.30 maksudnya, jam 4.30, setengah 5 pagi. Jangan terlambat. Pak, gimana kalau saya memang di rumah udah terbiasa lama bangun? Tenang. Ketika teman-teman yang lain bangun, teman yang lain hendaknya membangunkan. Atau guru pembina asrama, abang-abang kelas pasti akan membangunkan. Akhirnya lama-kelamaan ini akan menjadi habitus bagi kita, kebiasaan. Yang kedua, hidup sederhana dan tampil apa adanya. Bukan tampil ada apanya. Ini dia. Tampil apa adanya. Ya, kalau dari rumah memang sudah pakai tindik, tinggallah. Kalau dari rumah memang sudah maco, pangkasannya ada yang di sini pagar, ada pagar, janganlah. Rambut berantakan, dirapikan supaya tampil ganteng. Oke, ini dia. Terbuka, jujur, dan tidak berpura-pura. Ada yang malas bangun, kata, aduh pak, saya sakit. Bukan. Terbuka, jujur, tidak berpura-pura, baik kepada diri sendiri, juga kepada orang lain.
peduli dan melayani sesama sebagai saudara dalam sikap kerendahan hati. Ada teman yang minta tolong, minta bantuan. Memang kita kerjakan, memang kita laksanakan. Tapi dalam hati, ini aja pun dia nggak bisa, ini aja pun dia, aku aja terus disuruh, gini terus. Nah di rumah kan sering seperti itu. Nah, di rumah pasti sering seperti itu. Pasti sering. Mama misalkan menyuruh nyuci piring. Jahul top, cuci piring ini. Aku aja pun lalap. Abang nggak pernah, adik nggak pernah. Nah ini kan bersungguh-sungguh dalam hati, bersungguh-sungguh. Seharusnya kita mengerjakan dengan tulus dan ikhlas. Taat terhadap aturan, pembina, pimpinan, dan gereja atas dasar kasih. Taat. Tidak bersikap angkuh, arogan atas kemampuan dan keberhasilan yang dicapai. Tidak sok-sokan. Aku nilai 100. Bukan. Seperti di awal saya katakan kemarin. Ilmu padi. Jangan sombong. Tidak terikat secara eksklusif terhadap seseorang, kedudukan, jabatan, dan harta milik pribadi. Ada orang kan tidak masuk ke asrama karena apa? Karena tidak bisa tinggal, tidak bisa hidup tanpa gadget. Tidak bisa hidup tanpa HP. Tidak hidup sederhana. Punya sepatu yang mewah-mewah sekali, punya baju yang mewah-mewah sekali. Itu mau ditunjukkan kepada orang lain? Bukan. Bapak sudah mengatakan kepada kita semua. Keseragaman itu di satu padu kita terapkan. Sepatu seragam, baju seragam, makanan seragam, snack seragam. Menolak hedonisme, konsumerisme, dan penyakit modern sosial lainnya. Nah, pada zaman sekarang ini, penyakit-penyakit ini sangat banyak. Hedonisme, konsumerisme, dan penyakit modern lain sosial lainnya. Di Facebook bahasanya kurang sopan, statusnya yang gimana-gimana begitu. Bukan seperti itu ciri-ciri anak satu padu, bukan. Merokok, apalagi narkoba dan sebagainya, marak di dunia luar sana. Ini menjadi penyakit kaum muda pada zaman sekarang ini. Pergi ke internet bukan untuk mencari tugas, bukan belajar, tetapi menggunakan warnet sebagai wadah, sebagai tempat untuk penyakit-penyakit ini tadi. Menghayati hidup sederhana. Ini. Baik, anak didik kami, kita telah mendalami bersama mengenai nilai-nilai satu padu, nilai-nilai Possion ini. Jika kita menghidupi, menghayati, dan melaksanakan keenam nilai ini, Bapak yakin, Bapak percaya, visi satu padu itu akan hidup dalam diri kita. Menjadi komunitas akademik sukacita insan ilahi. Jadi ketika kita nanti pulang dari satu padu, ketika kita pulang dari satu padu ini, ketika kita tamat dari satu padu ini, memang nampak bahwa
Sian ini tamatan dari Satu Padu. Dia ini lulusan dari Satu Padu. Berguna bagi bangsa, berguna bagi gereja. 100% warga Indonesia, 100% warga surga. 100% adalah umat Allah, umat yang beriman. Mari anak-anak didik kami, kita kembali melihat, membaca, memahami, dan sudah bisa kita mulai hidupi ini di rumah kita masing-masing. Mulailah. Ajak Bapak Ibu sebelum makan berdoa. Sebelum tidur berdoa. Sebelum pergi kerja, Pak, doa dulu ya Pak ya. Tidak masalah, tidak usah takut. Ajari berdoa. Kalau memang tidak tahu berdoa, Pak, Mak, ajari aku berdoa dulu Mak. Sekian dari Bapak pada hari ini. Bapak sangat berharap supaya kita tetap semangat untuk menjalani masa pembelajaran ini walaupun dari rumah kita masing-masing. Salam dari kami, keluarga besar Komunitas Akademik Sukacita Insan Ilahi, SMP SMA Satu Padu Boarding School. Dari para guru, staf, para pastor, frater yang juga ikut menunggu anak didik kami di Satu Padu Boarding School. Salam untuk keluarga. Semoga kita senantiasa diberkati oleh Tuhan, diberikan kesehatan. Dan juga semoga negara kita ini, dunia ini cepat dipulihkan, diberikan jalan oleh Tuhan untuk mencegah COVID-19 ini. Sehingga kita bisa kembali bersekolah, belajar sebagaimana mestinya. Salam dari kami, sekali lagi